dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya. Resmi pemerintah melalui Kemensos, hapus data DTKS dan pastikan penyaluran bansos menggunakan data DTSN. Bagaimana nasib penerima PKH dan BPNT? Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, resmi mengumumkan bahwa data DTKS tidak berlaku lagi. Seluruh program dari Kementerian Sosial akan menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam dialog dengan pilar-pilar sosial, Gus Ipul menyampaikan bahwa DTSEN adalah hasil pemadanan dari seluruh data yang dimiliki oleh beberapa kementerian dan lembaga. Data-data tersebut dipadankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga menghasilkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jadi tidak boleh ada lagi yang memiliki data sendiri-sendiri. Data ini digunakan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Dengan data ini atau data tunggal ini, semua program perlindungan sosial akan lebih transparan dan lebih tepat sasaran. Pilar-pilar sosial sebagai garda terdepan yang sangat besar untuk memastikan data yang digunakan akurat dan tepat sasaran. Pilar-pilar sosial juga harus memastikan bantuan sosial sampai kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Lantas bagaimana nasib KPM, keluarga penerima manfaat, bansos PKH dan BPNT dengan tidak digunakannya lagi data DTKS? Dengan tidak digunakan lagi data DTKS sebagai acuan penyaluran bansos tentunya akan berdampak bagi penerima, khususnya PKH dan BPNT. Dampak positif adalah penerima bansos akan lebih tepat sasaran dan transparan, karena data DTSN tingkat akurasinya lebih tinggi dari data DTKS. Karena instrumen yang digunakan lebih lengkap dan detail terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena tingkat keakuratannya lebih tinggi dari data DTKS, maka data penerima bantuan akan lebih tepat sasaran. Ini akan berdampak pada penerima bansos PKH dan BPNT. Jika di tahun-tahun sebelumnya, mereka dapat bansos padahal sudah mampu, tidak akan lagi menerima bantuan ini atau bansos. Begitupun juga dengan masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh bantuan nantinya akan masuk dan menjadi penerima bantuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah karena transisi atau peralihan dari data DTKS ke data DTSEN tentunya akan ada beberapa kendala di awal penerapan. Tetapi kendala ini tidak akan berlangsung lama karena proses perbaikan atau pemutakhiran data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi nasib KPM, penerima bantuan PKH maupun BPNT akan mengalami perubahan dengan mulai diterapkannya data DTSN ini. Jika di dalam data DTSEN ini, masyarakat yang awalnya menerima bantuan PKH dan BPNT dinyatakan mampu, maka secara otomatis mereka tidak akan lagi menerima bansos. Tetapi, jika dalam data DTSN termasuk kriteria masyarakat miskin dan rentan miskin, maka tidak perlu khawatir, bantuan PKH dan BPNT akan tetap cair. Mulai saat ini penerima bansos PKH maupun BPNT harus bisa merubah karena bantuan sosial sifatnya sementara dan tidak selamanya. Untuk itu, harus mulai belajar mandiri dengan mulai merintis usaha. Mulai tahun 2025, Kemensos menargetkan KPM penerima manfaat bantuan sosial baik PKH maupun BPNT harus segera mandiri dalam jangka waktu 5 tahun. Itulah informasi penting terkait pengumuman resmi dari Kemensos RI yang tidak lagi menggunakan data DTKS sebagai acuan penyaluran bansos. Data DTSN
menjadi pengganti data DTKS yang akan dijadikan acuan untuk menentukan sebuah program baik dari pusat maupun daerah. Jadi, nasib KPM penerima bansos PKH maupun BPNT adalah jika mampu, maka tidak akan menerima bantuan lagi. Tetapi jika tergolong miskin dan rentan, maka akan kembali mendapatkan bantuan ini. Data DTSN mulai diberlakukan untuk penyaluran bansos triwulan 2, yaitu antara bulan April dan seterusnya. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu untuk kalian semua atau teman-temanku semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.